semuanya, kembali lagi bersama saya dan saudari Yati. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas mengenai kesan dan pesan setelah UTS, mengingat kita baru selesai UTS. Nah, sebelum masuk ke kesan pesan mahasiswa setelah UTS, kita akan cerita-cerita dulu nih mengenai persiapan UTS. Nah, saya akan langsung bertanya kepada Mbak Yati, bagaimana sih persiapan beliau sebelum UTS kemarin, dan kalau beliau pribadi, apa sih pesan dan kesannya setelah UTS ini? Kepada Mbak Yati, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya jawab dulu ya, kayak gimana sih kesan dan kesan selama UTS. Kesan selama UTS itu menurut saya sesuatu yang sangat berkesan sih. Kenapa berkesan? Karena UTS itu adalah ujian. Ujian itu yang sangat berdominan di dalam perkuliahan. Kesannya itu menegangkan sih teman-teman. Karena apa kan? Karena kita dalam ujian itu sebagian dosen tidak boleh untuk melakukan ujian dengan open book dan segala macam. Dan itu sangat berat sih rasanya, harus belajar lebih giat, harus dapat membagi waktu dengan kegiatan di luar. Dan pesannya untuk diri saya sendiri sih harus pandai-pandai bagi waktu sih, karena ujian itu sangat penting gitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yati. Nah, itu tadi kesan dan pesan dari Mbak Yati ya. Kesannya itu ya memang terkesan sangat menegangkan karena banyak juga dosen-dosen yang tidak memperbolehkan untuk open book. Nah, saya sendiri kesan dan pesan saya setelah UTS. Nah, kesan saya itu sama sih seperti Mbak Yati, sama-sama menegangkan. Hanya saja saya terkesan dengan tim akademik yang sudah memberikan sedikit review soal UTS tahun mereka, dan menurut saya itu sangat-sangat membantu. Kemudian pesannya adalah tetap sama semangatnya seperti sebelum UTS kemarin. Apapun yang akan menjadi hasil dari apa yang sudah saya kerjakan itu biar menjadi urusan Allah. Kemudian setelah kesan dan pesan saya dan Mbak Yati, ini ada beberapa kesan dan pesan dari mahasiswi Himaksi. Ada Enzi dan juga Diva. Nah, saya akan membacakan kesan dan pesan Enzi ya teman-teman. Nah, kesannya Enzi dalam menghadapi UTS kemarin adalah UTS memang sulit, tapi semuanya bisa berlalu dengan kerja keras dan doa. Kemudian pesan beliau adalah lebih banyak lagi belajar, terkhusus untuk beliau, dan beliau juga mengingatkan untuk teman-teman di asrama supaya lebih giat lagi dalam belajar dalam menghadapi UTS. Kemudian ada dari Mbak Diva. Nah, kesannya adalah alhamdulillah kemarin bisa mengisi apapun soal yang diberikan oleh dosen. Kemudian pesannya, jangan lupa belajar ketika ingin menghadapi ujian. Itu adalah pesan dan kesan yang diberikan oleh mahasiswi akuntansi. Saya, Mbak Yati, kemudian ada Enzi dan Diva. Kemudian kita setelah melaksanakan UTS ini, kita akan melaksanakan yang namanya UAS. Itu tentu lebih jauh menegangkan ya teman-teman. Tapi kita berdua punya tips untuk menghadapi atau menyongsong UAS nanti. Yang pertama ada berdoa. Bisa diberikan arahan Mbak Yati? Untuk pertama itu kan berdoa ya teman-teman. Dimana ini strategi utama sih sebelum kita UAS. Karena apa? Karena kita perlu berserah diri juga sama Allah, minta petunjuk, minta dimudahkan dalam ujiannya, dan segala diberi kemudahan dan kelancaran dalam menghadapi ujian. Tapi kita juga jangan berdoa saja gitu, harus dilengkapi dengan usaha gitu. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Ini saya akan paparkan sedikit. Nah, komunikasi ini sangat penting karena apa? Di dunia ini kita tidak tahu semuanya, sehingga kita bisa banyak berkomunikasi dengan kakak tingkat yang mungkin lebih dulu sudah
menyelesaikan UTS dengan dosen-dosen yang baru. Kita perlu banyak komunikasi dengan kakak-kakak tingkat supaya apa? Supaya sesuatu yang kita tidak ketahui menjadi tahu dengan banyaknya komunikasi. Bukan hanya kepada kakak tingkat, kita juga memperbanyak komunikasi dengan teman-teman yang mungkin mempunyai ilmu pengetahuan di atas kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada belajar. Belajar dari sisi saya ya, kalau belajar itu lebih baik itu di awal kita sebelum memulai UAS atau UTS. Dari awal kita harus sudah mengikuti benar-benar ya teman-teman, mengikuti perkuliahan, sering berkomunikasi sama dosen, sering menanyakan hal-hal apa saja yang kalian alami itu rasanya sulit gitu. Cukup disampaikan saja, nanti pasti dosen akan memberikan arahan-arahan kepada kalian. Karena apa? Karena belajar ini kalau kita belajar dengan sistem SKS, sistem kebut semalam, itu hasilnya kurang memuaskan sih teman-teman. Karena saya juga pernah mengalami dari pribadi saya sendiri, mengerjakan soal dengan SKS itu, aduh, hasilnya cukup mengecewakan teman-teman. Tapi ini tidak untuk dicontoh. Untuk kedepannya teman-teman belajar dari awal itu memang harus sudah mengikutinya dengan serius gitu. Jika tidak belajar dengan serius nanti bisa berakibat seperti saya gitu. Jadi belajarnya harus serius, jika tidak paham ditanyakan kepada dosen, dan tidak hanya kepada dosen sih, ada juga kepada teman-teman yang ada di sekitar kita, kepada kakak-kakak tingkat kita. Gimana sih Kak cara ngerjakan ini, ngerjakan itu, dan bisa juga bahas-bahas soal gitu. Apalagi di Himaksi kan ada akademik yang dimana bidang akademik ini biasanya membedah soal. Kalian bisa ngusulin di situ teman-teman. Itu sih menurut saya Mbak.